Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Bab 51. Araf dalam bahaya. Ada yang beda hari ini. Radian memakai jas licin dengan dasi garis-garis berwarna abu-abu. Penampilan lelaki itu membuat Amira yang tidak mandi hampir 1 minggu merasa rendah diri. Biar Araf aku yang antar, ucap Radian meraih kedua sisi kepala Amira. Radian mendaratkan kecupan hangat di dahi penuh baret perempuan itu. Araf berdehem. Amira merasakan seluruh darahnya berkumpul di kedua pipinya, menciptakan ronda merah. Cepatlah kalian pergi, aku mau segera istirahat, ucapnya gugup. Aku pergi, timpal Araf mengecup tangan Amira. Radian melambai di pintu. Selepas sepasang ayah anak itu pergi, Amira segera menyentuh bekas ciuman Radian dan tersenyum manis. Serius, apa-apaan Radian menciumnya di depan Araf. Di perjalanan dalam mobil, di mana sekolahmu? Tanya Radian melirik putranya yang sedang mengamati padatnya lalu lintas. Jalan saja, nanti aku tunjukkan, ucap Araf pelan. Radian berhenti di lampu merah. Dia gunakan waktu berharga itu untuk mengetahui kehidupan putra jeniusnya. Kamu sekolah di mana, Raf? Sekolah dasar Bintang Fajar, jawab Araf tidak antusias. Wow, sepengetahuanku itu sekolah dasar favorit di sini, komentar Radian tersenyum geli. Agak lucu melihat Araf yang berwajah datar memakai seragam merah putih lengkap dasi, topi dan rompi. Seragam itu membuat Araf terlihat seperti seumurannya. Di sana membosankan, keluh Araf. Satu-satunya yang kusukai dari sekolah itu hanya gurunya yang membuatku mengantuk. Kamu benar-benar anakku, Raf, kekeh Radian tertawa geli. Aku juga suka sekolah karena ocen gurunya bisa membuatku tidur nyenyak. Tawa Radian menular pada Araf. Bocah itu membagi tawanya yang super langka. Lampu merah berganti jadi hijau. Radian kembali melajukan kemudi, membelah jalanan. Sekolah dasar Bintang Fajar sudah tersohor di mana-mana. Tidak heran kalau Radian bisa sampai tanpa arahan dari Araf. Lelaki itu memarkir Alphardnya di samping gerbang tinggi menjulang bertuliskan Bintang Fajar. Tidak usah turun, ucap Araf cepat. Di sini saja. Araf ulurkan tangan ingin mengecup punggung tangan ayahnya. Radian memberi tangannya cuma-cuma. Kecupan ringan bibir tipis Araf mencipta bunga-bunga tak kasat mata di benak Radian. Belajar yang benar, Raf. Jangan jadi seperti ayah yang suka membuat guru kesal. Araf terkekeh. Terlambat, aku sudah seperti ayah. Radian mengusap kepala putranya dengan sayang. Araf membuka pintu mobil dan mengangguk di gerbang sebelah, kemudian tubuhnya menghilang di antara punggung-punggung teman sebayanya. Radian melirik jam tangannya, menyadari waktu berlalu cepat sekali jika berkaitan dengan Araf. Segera, Radian putar kemudi dan melaju membelah jalanan menuju kantornya. Di pinggir jalan, tepat di parkiran minimarket seberang SD Bintang Fajar, sebuah mobil Avanza terparkir sedari tadi. Di jok depan kemudi, Rio mengisap rokoknya dengan ekspresi puas. Dia bocah kecil yang menabrakkan mobilnya ke kakiku. Wajahnya sangat familiar, komentar Rachel menurunkan teropongnya. Dia putra Amira, tentu saja familiar, timpal Rio mendengus keras. Tidak, maksudku, dia seperti mirip seseorang yang aku kenal, tapi aku lupa siapa. Kamu tidak pintar mengingat, aku tidak bisa mengandalkan ingatanmu.
Oh, ayolah. Dia kunci pembalasan dendam kita, Rachel. Dengan menculik anak itu, kita sudah membayar lunas kebencian kita ke si Amira itu, perempuan sombong yang keras kepala. Rachel menyeringai buas. Membayangkan saja sudah membuatku senang. Aku benci sekali pada perempuan sok cantik itu. Orang baru tadi sudah berhasil mengait dua lelaki kaya raya sekaligus. Aku lebih membencinya, timpal Rio mendesis. Perempuan jalang itu sudah menolakku di pertemuan pertama, mengatakan bisnisku tidak kredibel dan menolak habis-habisan penawaranku di apartemennya. Aku tidak sabar mencuri harta berharganya itu, seru Rachel mendengus. Arau dengan tas Power Ranger sedang berjalan menuju kelasnya yang terletak di ujung. Sebentar lagi bel berbunyi. Kalau tidak cepat-cepat, Arau bisa mendapatkan teguran gurunya. Sekolah favorit ini memang terkenal dengan tingkat disiplinnya yang tinggi. Arau melewati kelas 2. Sebentar lagi dia sampai di kelasnya. Permisi nak, bapak mau menyapu. Tiba-tiba seorang petugas kebersihan sekolah mengejutkan Araf karena kedatangannya yang tiba-tiba. Araf bergeser ke samping, mengizinkan lelaki bertopi kebersihan itu menyapu lorong yang dia lewati. Tetapi lelaki itu malah kembali menghalangi jalan Araf. Araf ke kanan, lelaki itu bergeser ke kanan. Bel berbunyi. Araf dalam masalah. Aku sudah terlambat, seru Araf tajam. Lelaki itu mendongak, memberi seringan mengerikan. Halo, my little boss. Kevin, aku punya informasi penting, ucap Kevin menurunkan lagi letak topinya. Dia memindai sekeliling dan gerak cepat menyapu saat seorang guru melewati mereka. Araf segera masuk kelas. Tegur guru itu melirik Araf tajam. Iya bu, timpal Araf. Sekarang, tambah guru itu memberi perintah. Iya bu. Araf terpaksa mencengkeram tali tasnya dan berjalan pelan menuju kelasnya. Dia pindai dari sudut matanya. Guru cerewet tadi sudah masuk ke kelas sebelah. Araf segera pacu langkah kembali mendekati Kevin. Ayo cepat katakan informasi yang kamu dapatkan sebelum guru lain datang, perintah Araf berbisik. Sasongko bekerja sama dengan Rahadi untuk membunuhmu, ucap Kevin serius. Araf menyeringai. Berani sekali kakek tua itu. Obsesinya membuat MBS Group berjaya membutakan segalanya. Dia menganggapmu ancaman besar yang akan membuat Radian jatuh. Makanya dia berniat melenyapkanmu. Dan apa tadi katamu? Rahadi? Musuh di dalam selimut itu licik juga, desis Araf. Dia sebenarnya merupakan ancaman besar. Kita harus berhati-hati. Aku akan baik-baik saja, timpal Araf angkuh. Tidak Araf, ini bahaya. Mereka benar-benar berniat membunuhmu. Mereka menyewa banyak pembunuh, bayaran. Araf menelan ludahnya. Dia agak khawatir. Tapi tenanglah, aku sudah mengirim orang-orangku untuk menjagamu dan juga ibumu. Mereka bisa saja mengincar ibumu juga. Terima kasih, ucap Araf pelan. Ini balas budiku, timpal Kevin merogoh saku seragam petugas kebersihannya yang entah dari mana lelaki itu dapat. Kemarikan tasmu. Kenapa? Tanya Araf sembari mengulurkan tasnya. Kevin membuka resleting tas Power Ranger itu dan menyimpan sesuatu di sana. Untuk jaga-jaga, kamu harus bawa senjata. Dan ini, Kevin menunjukkan jam tangan bergambar kartun. Pakai ini untuk keamanan. Jam tangan apa ini? Ini bukan jam tangan biasa. Ada GPS di dalamnya. Aku bisa melacak tempatmu semisal sesuatu yang buruk terjadi. Pakailah. Araf. Kevin membawa sapunya menjauh. Sementara, Araf sudah terlambat lari. Guru bertubuh gempal berlari menghampirinya dengan wajah beringas. Di saat anak lain sedang belajar, kenapa kamu malah di sini? Araf merelakan telinganya dijewer dan diputar seperti es putar. Serius, itu sakit sekali. Telinganya bukan jemuran yang bisa diputar seperti itu. Au bu, sakit.
Nakal ya, ayo masuk ke kelas. Di dekat tong sampah, menjadi penonton tunggal pertunjukan menggemaskan itu, Kevin terkekeh di balik topinya yang lebar. Tidak tahu saja ibu guru itu kalau Aroh mengantongi pistol berpeluru di dalam tasnya. Peluru yang bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Bab 52, Misi Kejam Sasongko. Rat, panggil Amira. Matanya menyipit menatap pintu. Tidak salah lagi, tadi telinganya mendengar suara derap kaki. Biasanya itu dijadikan Amira sebagai pertanda datangnya radian atau suster maupun dokter. Tapi derap berat kali ini tidak menunjukkan akan ada yang datang. Rumah sakit merupakan tempat umum. Hal ini memang sudah biasa, tapi langkah itu sangat dekat. Amira bisa merasakan dari ranjangnya kalau sepasang kaki itu memang menjejak di dekat pintu kamarnya. Ini tempat umum, Mir. Mungkin saja itu pasien lain yang iseng. Guman Amira menekan kontak Diana. Dia sepertinya butuh teman mengobrol agar pikirannya tidak melantur kemana-mana. Seharian di rumah sakit tanpa melakukan apapun memang membuat pikirannya lari kemana-mana. Halo, oh, jadi sekarang saking sibuknya kerja lupa sama sahabat sendiri, tuduh Amira ketus. Di seberang telepon, Diana tertawa keras. Oh, good Mir, aku kangen banget suara omelan ibu-ibu ini. Bekas kamu mau jenguk kapan? Jenguk? Kamu kenapa, Mir? Apa Aroh yang kenapa? Kamu di mana sih? Planet Mars, dunia aliens. Masa tidak tahu kalau aku di rumah sakit? Oh my goodness, Mir. Kamu kenapa? Peki Diana baru tahu informasi tersebut. Walaupun Amira sendiri yang memberitahu Diana, tapi mendengar suara panik sahabatnya malah membuat Amira meringis. Keep calm, Di. Aku baik-baik aja kok. Amira jelas tidak menduga reaksi Diana akan sepanik itu. Kamu sakit ya? Aku benar-benar ngerasa jahat banget. Sorry Mir, aku habis kerja di luar kota. Sekarang baru sampai di apartemen dan gak ingat buat nanya-nanya kabar kalian. Seru Diana cepat. Amira terkekeh geli. It's okay, Di. Lagi pula aku masih di rumah sakit. Masih banyak waktu buat nunggu jengukan kamu. Kamu sakit apa? Aku terlibat kecelakaan. Oh my god. Aku kesana sebentar lagi. Aku mau lihat kondisi kamu pokoknya. Katanya baru pulang dari luar kota. Udah istirahat aja. Kesininya bisa besok. Dan biarin aku khawatir setengah mati gitu. No, Mir, 15 menit lagi aku nyampe. Tut. Lah, dimatiin. Kekeh Amira memeriksa riwayat panggilan mereka. Diana dengan sifat khawatirnya. Amira mendengar derap langkah lagi. Kening perempuan berseragam pasien itu mengerut. Tidak mungkin Diana sudah sampai kan? Derapnya semakin dekat. Amira tersenyum cerah. Diana, halo, selamat siang Ibu Mira. Sapa seorang perawat berambut sebahu menyapa Amira. Amira balas tersenyum. Saya pikir sahabat saya yang datang. Ada yang harus saya cek, kata perawat itu mendekati tabung infus. Tadi pagi sudah diganti, sela Amira serius. Tabungnya baru saja diganti. Oh iya. Senyum Amira kini benar-benar hilang. Dia tidak familiar dengan tatapan perawat baru ini. Maaf sebelumnya, selama saya di sini, saya tidak pernah melihat Mbak. Perawat tersebut juga menghilangkan senyum ramahnya dan menjadi wajah datar tidak ramah. Saya perawat baru, Ibu, tapi infusnya sudah diganti, ulang Amira. Saya tidak berniat mengganti infusnya, saya berniat mengambilnya. Ibu, ditunggu dokter di ruangannya. Saya diperintahkan membawa Ibu ke sana. Amira mengernyit bingung. Sejak kapan dia disuruh mendatangi dokter? Dokterlah yang biasanya mendatanginya. Kaki Ibu bisa digerakkan. Bisa, tapi masih belum bisa dipakai berjalan, jawab Amira pelan. Ayo saya bantu turun ke kursi roda. Dengan pemikiran berkecamuk dan perasaan yang tidak enak, Amira melirik perawat yang mendorongnya di belakang.
Perawat itu memberinya senyum miring yang terlihat mengerikan. Oke, tidak apa-apa Mir, semuanya akan baik-baik saja. Gumam Amira mencengkeram ponselnya erat. Di sisi lain, Diana meyakinkan dirinya jika ia tidak salah kamar. Dia lihat kembali layar ponselnya yang menampilkan nomor inap milik Amira. Perawat yang mendorong tiang infus melewati Diana. Diana segera menghampirinya. Suster, kamar inap milik Amira benar di sini. Perawat tersebut melihat pintu yang dimaksud Diana. Benar Bu, tapi kenapa kamarnya kosong ya? Tanya Diana bingung. Oh, mungkin Ibu Amira sedang keluar bersama suaminya, jawab perawat tersebut. Hah? Suaminya? Iya, Pak Radian. Sejak kakinya membaik, beliau sering diajak ke taman. Bisa minta nomornya? Siapa tadi? Radian. Ibu bisa memintanya ke perawat yang di depan. Oke, siap. 15 menit kemudian, Diana sudah mendapat nomor Radian. Dia langsung menghubunginya dan bertanya di mana lokasinya. Kebingungan terjadi saat Radian mengatakan lokasinya. Lelaki itu berada di kantornya yang berada 5 km dari rumah sakit. Sejenak, Diana pikir Amira sedang memberikan prank. Kenapa gitu? Tidak, Rat. Aku pikir kamu di rumah sakit menemani Amira. Amira di rumah sakit sendirian, Di. Kalau kamu ada waktu luang, tolong temani ya. Aku harus mengurus masalah kantor dulu. Siap. Kamu sebenarnya di mana, Mir? Kalau ini prank, ini benar-benar tidak lucu. Karena sekarang perasaan Diana mulai tidak enak. Sementara itu, di kamar inap, kepala Amira terlempar ke samping akibat tamparan yang sangat kuat. Perempuan itu merasakan darah mengalir dari sudut bibirnya yang pecah. Aku sudah berkata jujur, aku tidak kenal dengan perempuan di foto itu. Tapi wajahmu begitu identik dengan Amanda. Aku tidak tahu. Amira meludah geram. Perawat tadi yang mengaku perawat baru bersiap menampar sekali lagi sebelum menginterupsi atasannya. Sasongko yang duduk di kursi putar mengisyaratkan bawahannya untuk berhenti. Lalu kenapa kamu masuk ke MBS Group? Apa kamu berniat menghancurkan putraku? Aku tidak punya niat seburuk itu, Amira meringis. Aku hanya berniat mencari pekerjaan. Apa kamu punya hubungan dengan Radian? Amira menggigit bibirnya kuat-kuat. Aku tanya sekali lagi, apa kamu punya hubungan dengan putraku? Karena kalau iya, aku tidak keberatan menghabisi nyawaku sekarang juga di ruang jenazah ini. Dua pengawal Sasongko terkekeh geli mendengar lelucon yang dikatakan majikannya. Amira mendesis merasakan pipinya kembali mendapat pukulan. Tidak, aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Tidak, lalu hubungan apa yang membuat kalian punya satu anak haram? Sebut sekali lagi putraku demikian dan aku akan memukul mulut sialanmu itu. Desis Amira sangat geram. Anak haram. Ulang Sasongko menyeringai, menguji kesabaran ancaman Amira. Dengan amarah luar biasa, Amira berdiri dari kursi rodanya. Tanpa memikirkan kondisi kakinya yang masih lemah, dia berjalan 2 langkah dan hanya bisa memukul angin. Kaki kirinya terlalu lemah, Amira terjatuh ke lantai dengan posisi tertelungkup. Amarah selalu membuat manusia gagal, nak, kekeh Sasongko. Amira memakai kesempatan itu dengan menekan kontak Radian di ponselnya. Baru tersambung 2 detik ponselnya sudah berakhir di bawah kaki pengawal Sasongko. Berani sekali kamu menghubungi Radian di belakangku. Pukul dia karena lancang. 2 pengawal Sasongko yang berpostur tubuh tinggi besar bergantian menyiksa Amira. Perawat palsu menyumpal mulut Amira dengan kain putih dan meredam semua jerit perempuan itu. Lihat, Sasongko menunjukkan layar ponselnya. Radian menghubungiku karena curiga. Kutebak dia sekarang di perjalanan kemari. Amira menangis di bawah cengkeraman jemari kasar. Jeritan tidak berubah apapun. Kamu tahu Amira, aku sudah mengutus pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa putramu. Sasongko terkekeh menikmati wajah tersiksa Amira. Tangis perempuan itu bercampur dengan air matanya. Kalau kamu senang karena Radian akan datang menolongmu ke sini,
Rasa senangku 2 kali lipat karena tahu putramu tidak ada yang akan menolong. Tidak, jerit Amira meringsek maju hendak mencakar wajah licik Sasongko. Namun, tenaganya kalah kuat. Geraman lemah Amira malah dibalas dengan pukulan kuat yang membuat kesadarannya terenggut. Bab 53. Pembunuh bayaran. Di dekat anak Kiriwil, aku melihatnya. Aku akan membawanya kemari, seru Raisel menggebu-gebu. Sudah 6 jam Raisel dan Rio menunggu Arau keluar dari gerbang. Mereka suntuk setengah mati dan berkali-kali ketiduran. Misi tidak boleh gagal hanya karena kantuk tidak penting. Raisel, sentak Rio geram. Kamu pikir mau kemana? Di sana masih ramai. Kamu mau mempermalukan dirimu dengan pakaian itu? Raisel kembali menutup pintu dan mengamati pakaiannya. Apa yang salah dari pakaianku? Kamu seperti waria yang mau mangkal, jawab Rio datar. Raisel menatap lelaki itu dengan murka. Dasar lelaki sialan ya, matamu yang salah tidak bisa membedakan mana stel high class dan mana stel waria kampungan. Sebaiknya tutup mulutmu, perintah Rio melirik sinis. Raisel mengatupkan bibirnya dengan kesal. Serius, dia masih tidak habis pikir dari mana dress kulit macan tutul yang berleher rendah bisa disamakan dengan pakaian waria yang mau mangkal. Ih, menyebalkan. Di tempat lain, Arau mengangkat jam tangan Power Ranger yang melingkari pergelangan tangannya. Sudah pukul 11:30 siang. Hai, ingat aku. Arau mendongak malas-malasan. Dia pindai lelaki berkacamata hitam yang menyapanya. Aku Rio. Lelaki itu membuka kacamatanya sembari mengulurkan tangan. Aku teman ibumu. Dia menyuruhku menjemputmu. Oh, aku tahu kamu diajari untuk tidak berbaur dengan orang asing kan? Seru Rio terkekeh. Aku benar-benar teman ibumu. Kami bekerja di kantor yang sama. Perasaan Arau mendadak tidak enak. Dia merasa ada yang mengamati mereka dari jauh. Hatinya meminta menoleh ke mobil di depan yang melaju. Pandangan bocah itu menyipit. Di depan kemudi, lelaki berjas hitam memberikan seringaian. Lelaki itu tampak mengobrol di ponsel. Kesadaran itu menyentak Arau seiring dengan jam tangan Power Ranger-nya yang berbunyi. Kami selalu makan siang bersama. Di mana mobilmu? Potong Arau cepat. Bersama dan apa tadi katamu? Aku tanya sekali lagi, di mana mobilmu? Ulang bocah itu dengan lantang. Rio melotot terkejut. Di sana, di depan minimarket itu. Arau berlari memasuki mobil Avanza hitam milik Rio dan terkejut ketika melihat seorang perempuan bermake up tebal menyapanya. Hai bocah tampan. Di luar mobil, Rio tertawa melihat Arau begitu terburu-buru memasuki mobilnya. Mudah sekali ternyata menculik bocah. Kenapa tidak dari dulu aku jadi penculik kalau semudah ini ya? Gumam Rio lalu membuka mobil. Cepat bawa aku lari dari sini, seru Arau di jok belakang. Dari jarak sedekat ini, kamu mirip sekali dengan Pak Radian ya, gumam Raisel. Rio memindai wajah Arau dari spion dekat. Oh my god, aku baru menyadarinya. Arau merengsek maju, mencengkeram bahu Rio. Ayo segera mengemudi, di belakang kita ada sniper yang bisa membolongi kepalamu dalam satuan detik. Peringatan Arau membuat Rio melirik spion memastikan di belakang mereka mobil hitam mengilap melaju dengan kencang. Oh my god, mimpi apa aku semalam? Jerit Rio spontan menginjak pedal gas. Di tempat lain, seorang pria bernama Raja bersiap menjalankan tugasnya sebagai sniper bayaran. Saatnya menjadi pengacau. Gumar Raja memacu mobil ambulan yang dia kemudikan membelah jalanan. Raja menoleh ke bagian belakang mobil. Aku bawa jalan-jalan dulu ya guys. Satu jenazah yang sudah berkain kafan dan 2 lelaki berpakaian perawat tidak menjawab sapaannya dan hanya terbaring. Siap jadi pengacau? Yes, kami siap. Raja menjawab sendiri pertanyaannya dengan senyum bengis. Range Rover itu mulai memasuki jalan sepi kendaraan. Raja mengikuti dari belakang.
siap memberi peluru sia-sia. Namun di depan sniper, utusan Sasongko sudah lebih beraksi. Bunyi tembakan terdengar memekak telinga. Raja menancap gas kuat, mengeluarkan pistolnya dan membidik kaca mobil itu. Peluru itu hanya bertugas mengacau fokus. Seperti dugaannya, sniper itu mulai membagi pelurunya ke belakang untuk membunuhnya dan ke depan untuk target sebenarnya, Araf. Raja menambah kecepatan dan memanting kemudi ke kanan, menabrak sisi mobil Range Rover itu. Dialah yang harus jadi fokus utama dibunuh. Kekeh Raja mengusap dahinya yang basah. Kepalanya terbentur pecahan kaca tadi. Raja arahkan moncong pistol ke pengemudi Range Rover yang mulai oleng itu. 2 kali tarikan pelatut. Raja optimis mobil itu sebentar lagi akan meledak. Melajukan mobilnya cepat, Raja melirik ke spion dan tersenyum. Mobil itu terbakar sempurna karena menabrak tiang. Raja menelepon Araf. Snipernya sudah kuselesaikan. Oh ya? Tanya Araf senang. Tapi kabar buruk terjadi. Belasan mobil sekarang mengincarmu. Setelah itu Raja matikan sambungan dan memarkir mobilnya menghadang jalan. Dia keluar dengan tas gendong dan kemeja hitam basah oleh darah. 12 menit kemudian ambulans itu ditabrak mobil kiriman Sasongko. Hanya butuh 3 menit dan bom yang Raja simpan di mobil itu meledak dan menghanguskan 2 mobil. Pemakaman yang sangat indah. Guman Raja menyetop taksi. Masa remaja Rio dipenuhi dengan balap liar. Dia sering keluar masuk penjara karena balap liar ilegal di jalan raya. Aku seperti sedang bernostalgia, teriak Rio membanting setir ke kiri menghindari benturan mobil Pertamina. Hati-hati brengsek, jerit Raisel berpegangan pada pegangan sisi mobil. Bunyi ledakan keras di belakang membuat Araf melongokkan kepalanya dari jendela. Kuharap kamu baik-baik saja, Raja. Apa kita sudah selamat? Rio memelankan laju mobil. Nafasnya memburu. Di dahinya yang mulus, tercipta goresan panjang sampai ke dagu akibat pecahan kaca dari jendela mobilnya yang sudah pecah karena sedikit tabrakan. Raisal yang tidak kalah berantakan kerap terus menjerit menatap Rio geram. Sebenarnya kita sedang menculik apa diculik sih? Aku juga tidak tahu, jawab Rio terkekeh. Mengusap dahinya dan mengernyit mendapati darah. Tapi ini benar-benar seru. Seru kotoranmu. Aku baru pertama kalinya mendengar peluru sialan. Mimpi apa aku semalam? Perutu Raisel. Tetap menghindar seperti tadi, perintah Araf. Bukankah sudah berakhir? Mati 1 tumbuh 1000, guman Araf melingis. Mereka jadi 20 kali lebih banyak. Oh sial. Sepertinya aku dikutuk, geram Raisel. Aku pernah berdoa ingin mati saat balapan. Apa ini jawaban doanya? Shut up. Tugasmu cuma menyetir. Rio menghilangkan raut jenaka dari wajahnya. Dia benarkan letak spion agar membuat matanya bisa melihat situasi. Menancap gas. Rio mendesis dan menekan klakson puluhan kali, memeringati kendaraan di depan agar menyingkir. Teruslah menyetir, perintah Araf membuka resleting tasnya. Dia keluarkan pistol pemberian Kevin. Kevin memberinya bersama persediaan peluru. Oh my gosh, apa itu pistol betulan? Pikir Raisel melotot. Rio penasaran melihat di spion depan. Oh shit, siapa bocah yang kita culik ini? Araf sama sekali tidak mendengarkan respon kedua manusia di depannya ini. Dia menatap Rio tajam. Bawa mobil ini ke jalan sepi. Aku tidak mau menarik perhatian. Berhubung Araf menyuruhnya dengan tegas bersama pistol berpeluru di jemari. Mau tak mau, dia mengangguk panik. Oke. Araf keluarkan kepalanya dari jendela dan mendapat 1 tembakan peluru yang melesat. Mendesis bocah itu tanpa takut, membalas tembakan peluru ke ban depan. 2 kali dan semuanya tepat sasaran. Karena sedang melaju kencang, mendapati kedua ban kempes membuat badan mobil oleng dan menabrak tebing. 2 mobil di belakang tak hayal menabrak karena tidak menduga akan oleng dan terbakar bersamaan. Oh my god, dia baru saja membuat 3 mobil hangus. Shut up sebelum mulutmu juga kubuat hangus, ancam Araf mengisi peluru.
Raisa langsung mengatupkan kedua bibirnya rapat-rapat. Oke, aku tidak bisa berhenti menjerit. Raisa melotot panik melihat salah satu mobil berhasil menyelip dan menabrak sisi badan Avanza Rio.